Pemain yang paling sering habis kostumnya siapa? BP. BP ya, karena banyak peminatnya. Banyak peminatnya. Semua laki perempuan tuh ke BP minta kaosnya, Bung. Sampai dicopotin itu sama cewek-cewek kaosnya BP. Oh. Bernama lengkap Muhammad Mansur alias Bang Mansur yang kita kenal selama ini. Lahir di Jakarta tahun 1960, tepatnya 18 Agustus. Kemudian anak setia budi ini pindah ke daerah Kebagusan pada tahun 74. Kecintaannya pada sepak bola membuat ia masuk klub Jayakarta. Tidak lama berada di sana karena kesulitan ekonomi keluarga sehingga dia harus membantu orang tuanya. Tapi selama di Jayakarta, Bang Mansur rajin memperhatikan kitman, rajin bantuin kitman. Sehingga pada tahun 83, Pak Madi, kitman tim nasional, mengajak dia untuk bergabung. Disinilah awal karir seorang Bang Mansur menjadi kitman langsung di tim nasional. Selama 5 tahun, sampai sekitar tahun 89. Kemudian pengalaman berikutnya masuk sempat ke Ramayuda. Hingga akhirnya Bung Sinyo Aliandu mengajak Bang Mansur untuk bergabung di Persija. Masuk dari sekitar tahun 98-99, Bang Mansur terus berkarir di Persija sampai tahun 2015. Kecintaannya pada Persija membuat dia banyak dikenang sama anak-anak Jakmania. Bagaimana dia memberikan atensi yang luar biasa pada Jakmania. Bagaimana dia selalu membantu Jakmania sedalam setiap tur tandang. Kita nantikan wawancara berikutnya, obrolan bersama Bang Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jakmania? Kita ketemu lagi. Kali ini Bung Ferry ngobrol-ngobrolnya sama salah satu legenda, ya, tapi legenda Persijanya bukan pemain, tapi dia salah satu official. Kenapa dibilang legenda? Karena dia sudah mengikuti Persija hampir 15 tahun. Dan selama mengikuti itu banyak sekali suka dukanya dan banyak sekali prestasi Persija yang dihasilkan. Banyak sekali gonta-ganti pemain. Bagaimana cerita tentang Persija di eranya Bang Mansur? Kita ngobrol-ngobrol. Ya. Apa kabar Bang Mansur? Sehat, alhamdulillah, Bung Ferry. Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu nih. Iya, nih kangen juga kita, Bung Ferry. Iya, kurusan tapi Bang Mansur kan. Iya, kondisi lah. Maklum, udah gaet. Iya. Sekarang kegiatan apa? Kegiatan masih di Kitman, di Bayangkara. Bayangkara ya? Iya. Udah berapa tahun ya di Bayangkara ini? Di Bayangkara udah 3 tahun. Iya, tetap di Kitman ya? Eksis Kitman. Dan di Bayangkara juga banyak teman. Banyak orang-orang yang bekas Persija juga kan, ada Pak Jul, ada Yayan Tumena kan? Iya. Gue waktu itu pernah ke Bayangkara. Wah, ini orang-orang teman-teman sendiri nih di sini. Bang Mansur, cerita dong kenapa kok tiba-tiba bisa jadi kitman? Dan pertama kali jadi kitman tuh di mana gitu? Kok kalau nggak salah dulu kan pernah saya pernah main sama band bola nih. Iya. Suruh semua official suruh main. Bang Mansur main, saya main. Bang Mansur tendangannya saya lihat, Bang Mansur tendangannya kayak pemain bola, ini sih keras juga gitu. Keras terukur lagi. Jadi sebetulnya apa pernah jadi pemain atau langsung jadi kitman? Gimana sejarahnya? Boleh cerita? Bang Mansur akan ceritakan sejarah Bang Mansur sampai sekarang. Bang Mansur pernah latihan ya sama 3 tahun di Jayakarta. Jayakarta. Bantu juga Ragunan sini. Terus saya alih status pindah ya, jadi kitman tim nasional. Kitman langsung tim nasional? Langsung tim nasional kitman. Yang pemain-pemainnya macam kayak Abdul Qadir, Sucipto, Suntoro, Yakub Yasale, Roni Patina Sarani, Risdianto, Sinyo Aliandu, hampir semua itu saya yang nangani. Jadi kitman itu kan khusus, ada sesuatu yang harus kita apal, naruh kuns, ada bawa peralatan. Nah kalau belum pernah jadi kitman tiba-tiba langsung jadi kitman di timnas gimana? Karena di Jakarta pernah bantu-bantu apa gimana?
Saya belajar lihat orang-orang yang jadi kitman yang udah mendahului saya akan belajar di situ. Oh iya. Iya. Di timnas berapa lama? Di timnas 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. Dari tahun berapa tuh? Dari tahun 85 sampai 89. 89 Oh, gitu. 5 tahun. Terus kemudian bisa ke Persija, gimana ceritanya? Waktu itu Bang Mansur lagi nganggur. Heeh. Bang Mansur lihat Persija latihan di Ragunan, di lapangan belakang dekat kolam renang. Kebetulan pelatihnya Sinyo Aliando. Oh, Liga Indonesia 4. Nah, Sinyo Aliando pertama kali pegang Persija. Terus saya dipanggil sama Bang Sinyo. Sini Bang Mansur, ada apa Bung? Kamu mau gak bantu-bantu saya untuk jadi kitman di Persija? Langsung saya jawab, gak ada duanya. Siap Om, dia bilang gitu. Oh ya? Siap, akhirnya diterima. Nah, terus TC lah Bung di Ragunan sini. Tapi waktu itu Persija berarti tahun, kalau nggak salah tuh tahun Singolandia tahun 97, 98, 99. Iya. Persija masih di Gerawisata Ragunan, di Gerawisata Kuningan. Kuningan. Enggak, awal-awal. Ragunan. Iya, Kuningan pertama. Kuningan kan pertama, terus pindah ke Pindah ke Menteng, baru latihan di Ragunan. Ragunan. Nah, waktu itu jadi pelatihnya siapa pertama kali kitman? Pertama kali kitman, Sinyo Aliando. Sinyo Aliando ya? Iya. Terus Almarhum. Terus siapa pelatihnya? gonta-ganti. Gonta-ganti pelatih lah. Dulu sendiri apa? Sendiri Bung. Sendiri ya? Sendiri. Semuanya. Dari urusin sepatu, kostum anak-anak latihan, terus sampai peralatan latihan, sendiri Bung. Tapi saya kerjakan dengan ikhlas Bung. Alhamdulillah. Ya, salah satu sebab Bang Mansur banyak dikenal sama anak Dejek dan anak Dejek banyak banget yang suka sama Bang Mansur, ya karena Bang Mansur total kerjaannya gitu. Nah, selama ngurusin Persija berapa tahun sampai? 15 tahun. 15 tahun, luar biasa. Merinding gue. 15 tahun, luar biasa kan nih. Nah, dari 15 tahun ini, pertama saya nanya dulu mengenai pelatih. Iya. Pelatih yang paling teliti, Iya. kalau naruh coach di sini, nah itu siapa di antara selama di Persija tuh? Pak Rahmat Darmawan. Pak Rahmat Darmawan, teliti banget Iya. ini ya di Iya, sini. ini salah. Oh, Harus iya. betul. Dia selalu ngasih tunjuk Ngasih gitu. tunjuk. Oh ya, jadi banyak Iya. dapat ilmu dong. Iya. Saya dikasih sama Pak Rahmat suruh pasang ikun di sini. Oh, Gitu. kalau 4-4-2 kunnya gimana? Kunnya Kalau berapa? main seru. Berapa lebarnya, berapa panjangnya? Itu kalau 4-4-2. Banyak banget dapat ilmu ya. Banyak. Iya, gue juga jujur aja waktu Pak Rahmat masuk, gue juga sempet tuh bagaimana nyusun tim, gue juga banyak belajar. Beliau tuh luar biasa deh. Bang, ini skemanya begini, ini pemain yang bagus ini, sampai akhirnya kita dapat Oliver Makor, nggak dapat si apa tuh waktu itu dari Persekapas tuh. Nah, terus pemain sekarang, kalau pemainnya kan kok rata-rata ada, kalau saya pernah lihat tuh ya, Bang Mansur bawain sepatu pemain ini. Kok bisa apal? Oh, kalau pemain ini sepatunya yang ini. Kan pemain banyak segitu mana. Apalagi tiap tahun banyak yang baru, banyak yang ganti gitu. Itu gimana caranya sih? Itu pola pikir saya masih masih kuat lah. Jadi saya ingat sepatu si Bambang, sepatu si Ismet, sepatu si Andi, semua saya tahu. Dari sekian 25 pemain saya tahu semua tuh sepatu-sepatu. Kalau misalnya pemainnya tanding lapangannya keras, Bang Mansur tahu, oh nih si BP pasti sukanya sepatu yang kayak ini. gini. Tahu juga ya? Tahu. Kalau hujan, oh nih Aliudin maunya pakai yang ini biasanya kalau hujan gitu ya. Jadi anak-anak sepatu ini juga nggak 1-2 Bung disimpan sama Bang Mansur. Bisa 3 pasang, bisa 4 pasang. Itu saya bawa semua. Kalau misalnya tur tandang, untuk sepatu aja bawa satu tas gede apa gimana? Dapat 2 tas? Itu bisa 4 tas, 3 tas Bung. 4 tas, untuk 3 tas. sepatunya aja Bung. Oh gila. Gimana caranya coba bayangin aja. Tapi banyak yang bantuin ya. Banyak, maksudnya. ada. Apalagi waktu di eranya Pak Rahmat juga banyak yang bantuin. Di era, pokoknya zaman Pak Ferry juga banyak yang bantuin kan, Pak Ferry Paulus. Kan ada, kalau nggak salah ada Kentol. Iya. Nah, itu juga kan banyak bantuin. Iya. Ya official yang lain juga saya lihat juga banyak bantuin. Nah, dari semua pemain biasanya yang paling rewel. Yang paling rewel nih. Bang Mansur, ganti sepatu, ganti lagi. Iya. Ada sih Bung 1-2 pemain ya yang sering ganti sepatu. Itu cuman saya nggak sebutin namanya satu persatu lah Bung.
Hampir juga kalau anak-anak nggak nyaman dengan pakai sepatu ini, dia panggil Bang Mansur tukar sepatu, saya siapkan gitu. Bang Mansur ini lapangannya keras, ganti sepatu, saya siapkan gitu Bung. Tapi ada aja. Ada aja Bung. Ada aja. Ya? Ada aja. Kalau sepatu pelatih segala dibawain Semua Bang Mansur? sama Bang Mansur juga. Oh iya. Oh dia nggak bawa sendiri ya? Enggak. Wah, gue kira tuh ya, karena yang namanya pemain profesional segala macam itu bawa masing-masing kan sepatu tuh senjata andalan dia sebetulnya. Tuh. Iya. Oh, jadi dibawain semua ya gitu. Semua dia datang tinggal bersih aja. Pulang juga begitu. Pulang latihan apa udah tinggal. Nah sekarang kostum. Selama megang Persija, Bang Mansur sebetulnya suka kostum Persija yang mana? Ya. Aku yang paling suka sama sekali itu yang belang-belang, Bung. Yang hitam oren, putih oren. Itu Bung aku yang paling suka, Bung. Oh iya, itu tahun berapa ya? Gue lupa tuh itu tahun berapa tuh. Itu Bung. Aduh. Kenapa gue Waktu suka Liga ini? Mandiri tuh. Masih ada sponsor di Bank Mandiri. Itu yang paling aku suka. Itu mau hoki betul, Bung. Oh ya? Iya. Kita juara waktu itu apa gitu? Iya. Pokoknya buat papan Itulah, atas lah. papan atas lah. Kita juara kan waktu itu kalau nggak salah yang ada merek-mereknya sini tuh. Yang warna Warna polos. polos. Nah, pada saat kostum-kostum ini, sebetulnya yang paling enak waktu kostumnya dipegang sama siapa? Jadi gini, maksud saya, ini kostum sampai akhir musim nggak bakal kekurangan. Iya. Karena kostumnya disediainnya banyak sama sponsor. Iya. Rata-rata kostum Persija dari sponsor ya? Iya, dari sponsor. Nah itu yang paling gampang nih, nggak bakal kekurangan. Sponsor yang paling banyak kasih Sumanelika dia, Bung. Oh, Lek, Nike enggak. Alhamdulillah zaman gue ya. Nike enggak, terus Reebok enggak. Terus kalau Lek, jadi ada Kalau Lek, cadangannya. Kan pemain kan banyak yang suka tuker-tukeran. Itu ngerepotin nggak sih sebetulnya? ngerepotin sih, Bung. Iya. Ngerepotin. Karena kalau di kandang kita tinggal ngambil. Iya. Kalau away dia tuker-tukeran kita makin kurang. Dulu kan kalau away sekali berangkat dua pertandingan. Kita juga pernah 4 pertandingan loh. Iya. Yang Jakarta ke Makassar, terus ke Aceh 2 kali, baru ke Medan, baru pulang. Oh, kita pernah 4 kali. Wah, kalau ketukar-tukeran habis. Pernah nggak kejadian ada kesulitan kostumnya nggak ada? Saya di situ bertanggung jawab, Bung. Ya, jadi saya juga harus tahu kapan kita harus main, kapan kita harus pulang. Jadi jangan sampai habis kaos ini, jangan sampai ditukar sama pemain-pemain lain. Saya menjaga saya bicara dengan pemain, tolong jangan sampai ditukar. Gitu, karena besok masih ada pertandingan. Oh, jadi pemain udah dikasih tahu dulu. Udah dikasih tahu dulu. Pemain yang paling sering habis kostumnya siapa? Iya. BP ya, karena banyak peminatnya. Banyak peminatnya. Semua laki perempuan tuh ke BP minta kaosnya, Bung. Sampai dicopotin itu mau cewek-cewek kaosnya BP. Oh, kalau main. Luar biasa BP. Iya. Padahal apa sih BP? Legenda benar-benar BP ya. Ini selain kostum ini pernah nggak ada kesulitan masalah nomor? Oh iya. Bang Mansur dulu tahun 99 pada saat Persija uji coba lawan PSBL Langsa. Kenapa Bang Mansur ngasih BP nomor punggung 24? Karena yang ada kostumnya yang kosong nomor 24. Nomor 20-nya belum ada. Tapi sebelumnya BP masuk ke Persija, dia udah pesen, udah wanti-wanti sama saya minta nomor 20. Oh, jadi itu BP baru masuk tuh ya? Baru masuk tuh. Baru masuk dia pesan nomor 20, nomor 20-nya belum ada, dikasih nomor 24. Sekali-sekalinya tuh BP pakai 24 ya? Iya. Setelah itu 20. Setelah itu 20. Sebelum BP masuk, nomor 20 ada nggak sih? Nomor 20. Di zaman Bang Mansur aja ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Nggak ada yang pakai. Nggak ada ya? Oke. Nggak ada. Bang Mansur, selain ini yang saya suka dari Bang Mansur, selain ngurusin kitman segala macam, gimana caranya supaya pemain nggak pusing segala macam, peralatannya ada satu hal lagi yang Bung Ferry suka, yang saya suka dari Bang Mansur. Tiap kali latihan, Bang Mansur sering ngasih motivasi. Ayo semangat. Itu kenapa? Karena jiwa saya emang harus begitu di tim, Bung. Harus ngasih motivasi pemain, biar pemainnya juga semangat gitu, Bung. Aku kalau ngeliat semangat pemain, aku lebih gembira, Bung. Jadi harus dikeluarkan, kasih motivasi ini kepada pemain gitu. Itu yang paling aku seneng, Bung. Tapi pemain terima, Bung. Iya. Terima. Diterakin gitu, ayo semangat. Diterima, iya, semangat. Iya. Bola sekarang. Bola. Kalau latihan di ini bola
sering hilang. Bener. Nggak tiap hari silang, Bung. Bisa-bisa 2 minggu sekali. Itu juga yang nggak terjangkau lah yang diambil. Oh, iya. Yang terjangkau mah masih bisa diambil. Kalau waktu di Ciracas tuh kan latihan Oh, kadang-kadang iya. keluar. Nah, itu udah susah deh tuh. Itu Ya. kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Oh, iya. Kadang-kadang udah orang ngambil itu. Iya. Dicari. Kalau Oh, Uwe? di bola lari udah apa ya? Kalau Uwe Kalau Uwe jarang, Bung. jarang hilang. Jarang hilang kalau Uwe. Malah jarang Iya. hilang ya. Padahal, Iya. padahal kita pernah latihan di Surabaya, tapi latihannya di kampung. Walaupun Iya, lapangan iya. bagus ya, Heeh. tapi latihannya di kampung. Tapi itu malah nggak pernah hilang ya. Enggak. Oh, luar biasa. Jarang. Hebat loh. Berarti nggak- Padahal orang kan kalau dengar kata Persija, wah apa nih yang bisa didapatin? Iya. Kalau di Ragunan, kesulitan nggak nahan barang-barang, sementara Bang Mansur harus ngurusin yang lain, barang-barang ditaruh pinggir, toto tiba-tiba pernah nggak ada hilang-hilang gitu? Selama ini sama alhamdulillah, Bung, nggak ada yang hilang. Nggak ada yang hilang? Pemain juga nggak ada hilang. Saya malah sering bilang sama pemain, kalau pemain ada apa-apa, ada keluhan apa-apa, ada yang hilang nih duit apa, dia bilang, ngomong aja sama saya, bilang gitu. Saya juga kan merasa nggak enak, takut-takut disangka saya gitu loh, Bung. Ternyata ya anak-anak bilang gitu, nggak ada, Bang Mansur, alhamdulillah. Rompi, kostum. Rompi, kostum, apa Alhamdulillah semua. nggak hilang ya. Iya. Bang Mansur, kalau away yang paling repot kalau bawa barang-barang, itu away kemana? Ke Papua satu, ya. Terus kedua ke Makassar. Paling sulit itu, Bung. Kenapa Jadi orang kita Makassar susah? harus pakai porter, Bung. Jadi kita tinggal kasih label-labelnya grup. Kita nanti orang-orang porter yang ambil. Oh iya. Iya. Oh kalau ke Makassar juga? Kalau ke Makassar tuh Bang Mansur pernah ngawal Persija ke luar negeri juga pernah? pernah. Kemana aja? Dulu Persija juara liga, itu mewakili Indonesia Piala Champion main di Jepang. Kashima Antler. Betul. Oh, iya. Itu lapangan yang dipakai Piala Dunia kemarin waktu itu. Oh Itu iya. lapangannya itu. Waktu itu skornya 4-3 kalau nggak salah. Ke Jepang. 43 apa 41? 41 ya? 41. Oh iya, 41 Peri itu yang Sandria. Pak Madi kan nyesel Pak Madi, kenapa nggak oh. kita main di home juga Iya. gitu kan waktu itu kita berbagai alasan kita main di away aja Main di deh. away aja ya, oh. Saya malah dapat ininya kenang-kenangan dari supporter sana Shell-nya. Udah saya serahin sebetulnya ke organisasi Jakmania nih Shell dari supporter Kashima Antler. Saya dikasih. Iya. Yang dikasih sebenarnya Bang Tito karena Bang Tito yang berangkat ke Yang Jepang. berangkat ke Jepang. Yang lain nggak ada yang berangkat. Bang Tito sendirian ke Jepang. Disamperin sama supporter sana kasih kenang-kenangan. Ke Jepang pernah. Ke Terus Jepang. mana lagi yang ke luar negeri? Kalau keluar negeri, Kramayuda, juara 3 Asia, ketemunya Al-Ahly, Daewoo, masih tim-tim Daewoo, Al-Ahly masih top-top tuh, Bung. Terus kita umroh ke Mekah, ke apa? Pulang pergi umroh ke Mekah, ke depan. Besar Nabi Muhammad SAW di sono di Ka'bah, situ sama Kramayuda. Sering kalau Persija juga sering ke Brunei. Kemarin juara di Brunei kan, 3 itu kali, Piala ya? Toyota Persija. Sekarang diwakili sama PSSI. Padahal punya haknya Persija itu, Bung. Piala Toyota dulu. Oh iya ya. Iya, haknya Persija. Sekarang diambil alih sama PSSI. Piala Toyota itu. Kita selama 15 tahun yang paling Bang Mansur inget, yang paling berkesan di Persija apaan? The Jack, Bung. The Jack. Oh The Jack. Oh mantap The Jack. Kenapa Jadi, nih The Jack? kenapa The Jack? Tiap saya keluar kota, itu sambutan The Jack, tiap provinsi, itu pada Bahadir, Bung. Oh ya. Iya. Itu yang bikin Bang bikin Mansur. saya betul. Pertama saya turun, sampai di airport, sampai di itu, saya bilang, The Jack! Mania! The Jack! Mania! Sampai 3 kali saya begitu, Bung. Oh, iya. Terus disambut sama supporter, Mania! Gitu, Bung. Tapi gini, di The Jack sendiri rata-rata bilang, aduh kalau kitman-nya Bang Mansur kita jauh lebih berkesan, kita gini. Bang Mansur katanya kalau sama supporter tuh baik banget, ramah, bahkan sering ngasih Minuman. Kenapa tuh? Iya, kita merasa keluarga besar sih. Kasihan ngeliat orang-orang pada teriak-teriak begitu kalau nggak ada minuman, Bung. Udah gitu kan konsumsi minuman juga banyak. Jadi saya bisa kasih dia. Gitu Karena dia. kalau minuman berlebih gitu. Oh, berlebih. Dan rata-rata nular ke pemain. Pemain juga gitu rata-rata. Setelah Bang Mansur ngasih, pemain terus iya, ini. Itu yang bikin supporter semangat. Supporter semangat, iya. Nyanyinya justru makin kenceng lagi. Iya. Nah, selain The Jack, pemain yang paling diinget sama Bang Mansur, deket lah
Iya, deket iya, iya. tuh karena baiknya, Iya. apa-apanya lah. Pokoknya pemain yang dekat sama Bang Mansur. Andri Tani, Bung. Andri Tani ya? Oh, bukan karena tetangga ya? Bukan. Kenapa Andri Tani? Andri Tani, Bambang, Duismet. Dia kalau saya lagi di kamar nih, pergi tur-tur kemana, dia selalu ingetin, tolong bawain Bang Mansur tuh makanan buat di kamar. Oh. Dia ini pergi kadang-kadang, dia kan sering suka makan-makan, Bung. Suka makan, Andri, Bambang, Ismet makan. Suka inget, Bung. Bungkusin Bang Mansur nanti buat di kamar. Dibawain, Bung. Sama dia. Kompak gitu. Iya. Pelatih yang paling deket sampai sekarang itu masih suka komunikasi. Kalau yang masih ketemu sih Sudirman. Yang baru-baru ini mah Dirman mah. Dirman mah baru kemarin jadi pelatih. Ya kan, itu tahun lalu mah masih Pak Rahmat. Apalagi perkawinan Pak Rahmat di sini Cilandak. Kita hadir anaknya Oh iya. yang perempuan. Oh iya. Pak Rahmat sampai Iya, sekarang masih komunikasi ya? Masih komunikasi. Enal, apalagi Apalagi Enal Iya kan? itu. Mukti Ali Raja kan jadi pelatih udah. Widodo udah. Bang Mansur, anak ada yang nerusin ke dunia bola nggak? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Tapi pernah ada yang latihan gitu nggak? Pernah ikut klub si Dedi itu. Sekarang akhirnya dia udah keluarga, udah tanggung jawabnya besar, gede, jadi dia berhenti main bolanya. Oh, Jadi dia ngurusin keluarganya. jadi supporter aja? Iya. Anaknya Kalau Bang ada Mansur ada yang bikin deg-degan nggak ketika dukung Persija? Nggak ada, Nggak ada? yakin. Oh. Tapi nggak pernah ada pengalaman apa-apa dari Nggak anak ada, Bang Mansur? cuma satu-satunya itu. Dia selalu berangkat kalau ada pertandingan Persija. Oh ya, bareng mana sama teman-temannya? Bareng nggak? teman-temannya. Oh, oke. Banyak sekali nih yang kita dapat dari kenangan-kenangan dari Bang Mansur. Nah, setiap habis kompetisi, itu kaos-kaos kemanain ya? Sekarang kalau habis kompetisi, kan gini, saya laporan sama manajemen, orang tua, Pak, ini kostum habis pertandingan terakhir, anak-anak pada minta, dikasih apa tidak, berikan aja kepada pemain, pada anak-anak yang punya. Ya saya berikan, Pak. Tapi Persija sendiri ada arsipnya? Ada. Jadi selalu tiap tahun ada satu yang disediain buat Persija. Iya. Itu disimpan di kantor Persija. Ada. Dulu kan di Menteng tuh saya pernah lihat tuh gudang Iya. isinya kostum. Itu sekarang jadi pada kemana tuh? Itu Waktu Menteng digusur. Waktu Menteng digusur kan itu saya belum pegang itu kostum Mbak Disa. Oh iya. Itu kan itu sampai teman saya piala-piala Persija yang gede-gede gitu ada sama dia dapat dia beli. Waktu dibongkar itu piala-piala. Iya, dia dapat dari mana nggak tahu. Oke, Bang Mansur, terakhir kali ya. Harapan Bang Mansur untuk Persija dulu. Untuk Persija, mengenai tim Persija yang sekarang nih, gimana? Untuk harapan saya, Persija yang sekarang ini udah harus awas diri lah manajemen. Udah harus benar-benar bertanggung jawab pada tim ibu kota ini. Soalnya bukan pemain, mestinya manajemen yang bertanggung jawab bagaimana bikin situasi pemain enak gitu, Bung. Ya kan, nggak ada beban gitu. Dia enjoy latihannya, enak gitu. Ini kritik membangun ya. Itu kan membangun. Bang Mansur cinta banget sama Persija, berharap Persija seperti itu. Iya. Kalau harapan Bang Mansur ke Jackmania? Untuk Jackmania-nya, untuk Jackmania sekarang apalagi animonya lebih bertambah, Bung. Tolonglah bantu manajemen Persija dari dana kesejahteraannya, dari segala macam lah. Dengan beli tiket. Walaupun tiket sekarang lagi nggak bisa nih. Ya, bantulah kalau The Jack mau membantu tim Persija, tim ibu kota ini, tolonglah sekali lagi. Jangan kayak dulu gitu. Masih pre sekarang nggak ada lagi. Apalagi situasi begini. Hampir semua klub lah. Jalan satu-satunya harus anak The Jack. Iya. Intinya ketika tiket nggak bisa, kita harus kreatif bagaimana caranya supaya kita tetap bisa mensupport Persija, menyokong dalam segi materi dan semangat gitu. Sekarang lebih jauh lagi harapan terhadap sepak bola Indonesia. Kita kan lagi dihentikan dulu nih. Harapan terhadap sepak bola Indonesia bagaimana? Harapan sepak bola Indonesia tahun ini emang situasi dan kondisinya nggak memungkinkan. Ya kan, yang memungkinkan mungkin di luar kali ya. Di luar masih bisa orang pemerintahannya masih bisa
mengizinkan. Tapi kalau di Indonesia ini sulit. Kalau dibilang udah nggak bisa. Ya, jadi untuk para pemain nggak boleh kecewa dengan situasi dan kondisi kayak begini. Ya kan, namanya pemain bola itu udah kerjaan dia lah. Kapan dia harus istirahat, kapan dia harus mulai kembali lagi. Itu. Jadi pemainnya juga harus sadar. Gitu. Nanti kalau sewaktu-waktu juga ada panggilan, dia tetap berlatih lagi sama-sama. Itu Indonesia, sepak bola Indonesia. Oke, terima kasih Bang Mansur obrolannya hari ini. Terima kasih udah nyempetin waktunya. Katanya sore ntar latihan ya? Di itu di apa? Diralat jadi nggak latihan. Oh, karena ada demo. Oh iya. Iya. Persija latihan nggak ya hari ini? Karena di luar sih ya. Di Halim kalau Persija sih latihan. Sekarang nggak di itu lagi. Nggak di Sawangan. Karena kan udah boleh sekarang PSBB udah di masa transisi. Jadi udah boleh restoran, tempat makan segala kan udah dibuka. Tapi harus paruh kapasitas gitu. Iya. Oke, makasih Bang Mansur. Sehat-sehat selalu, mudah-mudahan sukses di segala apapun yang ditekunin. Mudah-mudahan juga sekeluarga sehat-sehat terus, COVID cepat selesai, jadi kita olahraga sepak bola bisa jalan lagi dengan normal. Oke, teman-teman Jackmania, sekian dulu obrolan kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Champion, Bang Mansur. Gua Persija. Champion, Bang Mansur. Oke.